Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kecerahan pada pagi ini, Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan pada kami. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajari lewat online, Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan pada kedua orang tua kami. Berkati juga negara ini, jauhkanlah dari virus COVID-19, Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya. Halo adik-adik. Gak ada suaranya Kak. Kita berdua coba Kak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Apa kabarnya? Wah, adik-adiknya pasti udah nungguin kita Kak. Kayaknya Iya Kak ya. Adik-adik pasti udah mandi. Kelihatannya semangat-semangat sekali. Udah rapi bajunya, udah cantik. Jangan lupa Alkitabnya. Iya, terus buku tulis, pulpennya disiapin. Persembahan Ya, juga persembahan juga. siapkan. Oke. Ya. Yuk Kak, kita mau menyanyikan lagu pujian yang pertama dari Go Kelas Niroha ya. Oh, Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Semangat adik-adik. Go Kelas Niroha doa Dingo lukon, Go Kelas Niroha doa Tong tong Niroha kon, mau lihat Go Kelas Niroha, marian kolong di Tuhan dia. Mau lihat Go Kelas Niroha, marian kolong di Tuhan dia. Sekali lagi ya Kak, adik-adik semangat ya di rumah. Go Kelas Niroha doa Dingo lukon, Go Kelas Niroha doa Tong tong Niroha kon, mau lihat Go Kelas Niroha, marinan kolong di Tuhan dia. Mau lihat Go Kelas Niroha, marinan kolong di Tuhan dia. Kumenang ya. Adik-adik masih tahu? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ayo persiapkan hati kita untuk berdoa. Tangan dilipat, taruh di dada supaya kita berdoa dengan khusyuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami untuk dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Baik ini ibadah secara online terus live streaming ya Tuhan, kiranya mulialah dan berkatilah kami dengan ibadah ini.
Kiranya sucilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terimalah anak-anak doa yang dalam beribadah di rumahnya masing-masing ya Tuhan. Berikan selalu mereka kesehatan, juga orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan buat mereka orang tuanya. Juga kami sekolah minggu yang akan memimpin nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami dari acara awal, tengah sampai akhir nanti. Inilah doa kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Adik-adik ada yang tahu nggak titah kelima itu isinya apa? Tahu nggak nih Kak? Tahu dong ya. Udah pinter ya dari sekolah minggu. Kita ucapin bareng-bareng ya Kak ya. Oke. Dari alamatnya ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kak, maksudnya adalah Kak? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remember terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati mereka dan mendoakan mereka selalu. Betul, kita harus hormat sama orang tua ya. Betul Kak, sebab sama mama, sama bapak, sama kakak juga ya. Iya, Yang lebih tua dari kita harus kita hormatin ya Kak ya. Orang tua itu utusan Tuhan. Oke. Mari kita mau nyanyi lagi apa nih Kak? Adik-adik ada yang tahu nggak nih kita mau nyanyi lagu apa lagi? Yesus sayangku, pada tahu kan? Yesus sayang pada kita semua. Yesus sayang padaku. Yo adik-adik, Bangkit lagi berdiri yuk. bangkit berdiri ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang dari awal ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kak, ada ayat hafalan kan? Iya pasti itu selalu ada Setiap hari Minggu ya Kak ya. Betul. Dan ayat hafalan untuk hari Minggu ini adalah terambil dari alamat Matius Ayat 26 sampai ayat 41. Iya, Matius 26 ayat 41. Bunyinya begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan terjatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi Kak, kita ajak sama adik-adiknya. Alamatnya di Adik-adik sama alamatnya disebutin ya. 1, 2, 3. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kak, kita harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan Kak. Ya betul Kak. Ya betul. Nah itu kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi Nyanyi. nih. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Ada yang tahu nggak? Mampirlah dengar doa. Pada tahu dong ya. Iya. Suaranya keluarin, suaranya keras. Yuk Bang.
kita berdoa. Bapa yang baik, seperti rusa yang rindu akan air sungai, demikian jiwa kami Tuhan merindukan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu lah kehidupan kami yang membawa kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adikku yang kukasihi. Sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, kita akan membacakan ayat Alkitab yang dibawakan oleh teman-teman kita anak sekolah minggu. 26 ayat 36 sampai 46 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke sesuatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti memati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Kau hendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itulah juga. Ayat 45. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Oke, adik-adik sekalian yang bersukacita hari ini, kita akan melihat video singkat bagaimana ayat yang kita bacakan tadi, seperti yang tertulis dalam Alkitab kita. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya.
Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Adik-adikku yang kukasihi, kita sudah melihat tadi video bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu adalah gambaran kehidupan kita, bagaimana saat ini juga Yesus berdoa untuk kebaikan kita. Saudara-saudara, adik-adikku yang kukasihi dan juga para orang tua yang berada di rumah, dalam kehidupan kita ada dua hal yang sering kita alami, yaitu sukacita dan kesedihan. Tentunya kita semua menghendaki supaya kita senantiasa bersukacita. Benar kan adik-adik? Ya, nah kita akan senantiasa bersukacita. Namun, bila pun itu adalah keinginan kita, yang sering terjadi justru sebaliknya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan bergembira, bersukaria, ternyata kita mendapat malapetaka. Kita mendapat kesedihan. Contohnya, gak jauh-jauh ya adik-adik, hari ini, saat ini, kita sedang mengalami suatu musibah yang berkepanjangan di seluruh dunia, yang memporak-porandakan kehidupan kita sekarang. Tetapi sekalipun demikian, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Banyak orang yang tidak bisa bersukacita, banyak orang yang bersedih, banyak orang yang kehilangan orang tuanya, kehilangan orang-orang yang dicintainya, banyak orang yang jatuh miskin. Kita tidak bisa berjalan-jalan, bertamasya, berkerumun, bersalaman dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa, yang paling sedih adik-adik, kita tidak bisa datang ke gereja. Kita tidak bisa beribadah memuji Tuhan seperti biasa. Sungguh sangat sedih adik-adik. Demikian Tuhan Yesus sangat sedih ketika dia akan mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, di mana dia harus memikul salib, dia harus disalibkan, mati untuk kita, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adikku yang terkasih, jikalau ada persoalan di dalam kehidupan kita, pertanyaan yang pertama adalah kemanakah kita mengadu? Ketika kamu merasakan kesedihan, kemana kita mengadu? Ketika COVID ini membuat hati kita sedih, kemana kamu adik-adik sekolah minggu mengadu? Jawabannya kita temukan dalam ayat ini. Mengadulah kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah harapan kita satu-satunya. Tidak ada yang bisa lewat, tidak ada yang mempunyai jabatan pun, yang mempunyai kekuatan pun, tidak bisa menjamin hidupnya di zaman COVID ini. Tetapi orang yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia akan senantiasa mendapat sukacita dan kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengadu kepada Tuhan, bagaimana cara kita mengadu kepada Tuhan? Kita sudah baca tadi, mengadu kepada Tuhan itu lewat berdoa sungguh-sungguh. Bayangkan Yesus yang adalah Tuhan justru berdoa juga supaya dia dikuatkan untuk menjalani penderitaan yang akan dia hadapi. Kamu juga adik-adik sekalian, diajak Tuhan, berdoalah senantiasa. Sebab di dalam doalah kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh sukacita yang sungguh-sungguh. Sebab di dalam doalah
kita menyampaikan keluh dan kesah kita di hadapan Tuhan. Ingat adik-adikku, firman Tuhan yang mengatakan doa orang benar akan sangat besar kuasanya apabila dengan sangat yakin didoakan. Berdoalah dengan yakin, maka mujizat akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, adik-adik, tetaplah terjaga. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ternyata murid-murid yang mengikut dia diinginkan Tuhan Yesus supaya mereka tetap bangun dan terjaga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ngantuk, mereka tertidur. Jangan biarkan hidupmu tertidur, adik-adik sekolah minggu. Jangan biarkan ngantuk oleh karena iblis yang senantiasa menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika masalah datang, justru di situ kita semakin terjaga. Jangan semakin engkau tidur dan jauh dari Tuhan. Ketika pandemi COVID datang, kamu jangan beralasan tidak bisa ke gereja, ngapain lagi memuji Tuhan. Jangan. Tetapi justru semakin rajin kamu beribadah, memuji Tuhan di rumah ataupun dimanapun itu, sebab Tuhan kita itu ada di mana-mana dan setia mendengar permohonan dan doa-doa kita. Untuk itu 3 hal yang perlu kita lakukan minggu ini, adik-adik. Apa itu yang pertama tadi? Yang pertama adalah kita sungguh-sungguh mengadu kepada Tuhan kalau datang persoalan hidup. Yang kedua, bagaimana kita mengadu kepada Tuhan? Dua adalah satu-satunya cara. Dan yang terakhir, yang ketiga, tetaplah terjaga. Sebab orang yang terjaga sampai hari kedatangan Tuhan, itulah yang mendapat mahkota kemuliaan. Tuhan memberkati adik-adikku di rumah, dan Tuhan memberkati para orang tua kami untuk mengarahkan mendidik anak-anak sekolah minggu supaya tetap di jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan hormat Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memilih dan menetapkan kami sebagai umat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, ketika kami mengalami berbagai macam persoalan kehidupan, jangan biarkan kami semakin tertidur, semakin jauh dari Tuhan. Justru apa yang terjadi di dalam kehidupan kami kiranya akan semakin membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Jangan biarkan COVID-19 ini menjauhkan hubungan kami bersama Tuhan. Tetapi biarlah keadaan pandemi ini membuat kami semakin rajin, semakin semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami Tuhan, panjang umur dan sehat selalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Ya. Persembahan anak sekolah minggu dipisahkan ya sama orang tua yang sama persembahan. Ya, terus bisa diberikan melalui transfer atau OVO atau GoPay. Melalui Situawi juga bisa masing-masing. Ya, betul. Nah, juga langsung diberikan ke gereja juga bisa. Ingat adik-adik, bukan banyaknya atau sedikitnya dari persembahan kita, namun bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul nggak kan? Betul kan? Ya, jadi kita persiapkan persembahan kita dan kita akan menyanyi sambil baca kisah kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau
marilah kita dengan penuh syukur menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Ya adik-adik, kita kakak sekolah minggu mau ngucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari 2021. Iya. Kita dari kakak-kakak sekolah minggu sama orang sekolah minggu mengucapkan supaya adik-adik panjang umur, sehat selalu, ya Kak ya, semakin pintar, ya rajin, tumbuh badannya, tumbuh ya Kak ya, harus banyak makan, berarti ya Kak ya, harus iya. Kita menyanyi selamat ulang tahun, adik-adik yang di rumah ikutan juga ya. Akhir ibadah kita Kak, kita punya apa Kak? Jargon kita taati, yaitu bareng-bareng ya Kak. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa, selalu
bersukacita dan Allah memperhitungkan iman orang percaya. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu.